Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas HTN 5B yang akan menyampaikan sebuah materi tentang sistem demokrasi dan teokrasi Iran. Berikut ini adalah nama-nama dari penyusun dan penyampai materi yang akan kami sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, nama saya Hambali Surya Priaswidya dan teman saya lagi Hervina Ramadiani dan juga Kiki Rizky Amalia. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani demokratia yang dibagi dalam dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut Aristoteles, demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagai kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan, apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Pengertian teokrasi. Teokrasi merupakan sebuah sistem politik yang pada praktik menjalankan pemerintahannya berpegang pada kedaulatan Tuhan. Secara fundamental, teokrasi memang dititik beratkan pada wakil Tuhan dan pemimpin umat. Namun, pada zaman sekarang, teokrasi yang murni sudah jarang, atau bahkan tidak ada, negara yang menerapkan sistem politik tersebut. Negara teokrasi, pemahaman mengenai negara keutuhan atau teokrasi, mengungkapkan bahwa eksistensi dari sebuah negara tidak memisahkan antara konsep negara itu sendiri dengan nilai-nilai ketuhanan. Di sisi lain, teori ini berupaya membicarakan tentang kausalitas atau asal-muasal kekuasaan, dan kepada siapakah kekuasaan tersebut dianugerahkan. Macam-macam teokrasi. Yang pertama, teokrasi primitif, yakni di mana sebuah kekuasaan dipercaya berasal dari Tuhan lalu diturunkan kepada seseorang yang dipercaya atau berhak mendapatkannya. Dalam arti orang tersebut dipercaya sebagai anak Tuhan atau titisan dewa dan sebagainya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, seseorang yang mendapatkan kekuasaan tersebut juga mendapat legitimasi kekuasaan yang sah bagi yang mempercayainya dan dipercaya sebagai pemimpin. Yang kedua, teokrasi modern. Berbeda dari pemahaman teokrasi primitif, teori negara teokrasi modern menjelaskan bahwa kekuasaan yang dipercaya berasal dari Tuhan tersebut diturunkan kepada siapa yang berhak memimpin. Namun, diturunkannya kekuasaan tersebut karena didasari atas suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Sistem demokrasi di Iran. Demokrasi yang berkembang di Iran bukanlah berdasar pada kedaulatan rakyat secara penuh, melainkan kedaulatan rakyat yang tunduk pada hukum Tuhan melalui fuqaha atau para ahli hukum Islam. Kedaulatan rakyat yang dibimbing dan diarahkan para ahli agama. Salah satu indikasi sebuah negara dapat dikatakan demokratis adalah dengan adanya pemilu. Di Iran sendiri terdapat pemilu, yakni pada pemilihan presiden, parlemen, dewan fakih atau dewan ahli, dewan kota, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, pembentukan konstitusi dan negara setelah terjadinya revolusi 1979 ditentukan juga dengan cara referendum. Pemerintahan di Iran diwarnai dengan naik dan turunnya kekuasaan antar faksi ataupun antar kelompok. Pemilu yang berkala pasca revolusi 1979 sampai sekarang, yaitu adanya pembagian kekuasaan dan partisipasi wanita dalam politik. Konstitusi Republik Islam Iran mempunyai pranata demokrasi. Konstitusi melengkapi sistem pemerintahan dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem teokrasi di Iran sendiri yaitu identik dengan kedaulatan Tuhan, di mana kekuasaan dan otoritas berada di tangan seorang ahli agama yang dipercaya sebagai pemimpin atas representasi Tuhan. Pada awalnya,
Konsep teokrasi muncul sebagai konsep sederhana ketika seorang ulama atau ahli agama yang memerintah sebuah negara. Di samping itu, teokrasi juga cenderung dalam bentuk pemerintahan yang monarki dengan membedakan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Negara Islam Iran menjadi representasi negara yang menggunakan sistem politik teokrasi dalam politik dan pemerintahannya. Negara ini menerapkan teokrasi yang di dalamnya masih memegang teguh ajaran suatu agama yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai agama dan hukum ilahi juga menjadi pedoman dalam menjalankan politik dan pemerintahannya. Dan selanjutnya, perbandingan sistem demokrasi dan teokrasi di Iran. Istilah Republik Islam telah berarti beberapa hal yang berbeda, beberapa bertentangan dengan yang lain. Bagi beberapa pemimpin agama Islam di Timur Tengah dan Afrika yang mengadopsi, sebuah Republik Islam adalah sebuah negara di bawah bentuk pemerintahan Islam tertentu. Tampaknya sebagai kompromi antara kekhalifahan murni Islam dan nasionalisme sekuler dan republikanisme. Dalam konsepsi mereka tentang Republik Islam, hukum pidana negara harus sesuai dengan beberapa atau semua hukum syariah. Dan yang kedua, demokrasi agama dalam revolusi Islam lahir dari dinamika abad ke-20, berada antara dua arus politik utama dunia, yaitu sistem politik liberal demokrasi barat dan model sistem komunis dan Maksime Uni Soviet. Meskipun posisi revolusi Islam berada di antara dua arus kuat ini, disertai oleh banyak selancar angin, tetapi pemerintahan Republik Islam Iran telah menunjukkan model independen yang tidak tergantung terhadap salah satu dari dua kutub besar dunia itu. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga kawan-kawanku semua diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.